Selamat siang. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kita. Ini lanjutan Honda Beat yang saya tes kemarin itu larinya mentok di 50. Kalau jaraknya bisa jauh itu hanya di angka 60. Dan di tanjakan ini nggak ada tenaga nih. Nah, teman-teman, sekarang kita mau kasih tutorial nih, yaitu bagian CVT. Masalah apa enggak? Yuk kita bongkar. Udah kenal? Nah, sangat full. Dunia mi. Oke, buat yang belum lihat video testing ini awalnya, simak di video live streaming yang kemarin ya, teman-teman. Dicek aja di video itu. Nanti teman-teman bisa tahu berapa kecepatan motor ini. Nah, di sini pulinya sudah agak longgar di sini. Ini agak goyang dan ini ngaruh, akan terjadi floating. Floating itu dimana karet belnya ini ngambang. Dalam arti begini, ini harus bergerak, gerak seperti ini dengan posisi yang sama lebar. Lah, kemudian cuci V-belnya. Kalau kalian bongkar motor ini sendiri di rumah, kalian bisa copot karetnya. Kemudian teman-teman bisa cuci karet belnya ini agar dia mengalami peremajaan, apa ya bahasannya. Jadi lebih kayak balik lagi gitu. Soalnya kan ini panas, kaku gitu. Begitu kena air dan air deterjen, nanti dia akan mengalami peregangan. Itu sih yang saya pahami. Ya, ini kan habis dicuci. Nah, ini benda ini harus bergerak secara simetris. Simetris lurus, jarak antara celah bawah, atas, samping, kanan, kiri. Kalau sampai yang ini ada goyang, oklek 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 gitu. Ini sama ini nggak presisi, dalam arti ada goyang yang ekstrim atau sedikit. Nah, ini ada goyang. Kenapa bisa goyang begitu? Ini adalah faktor aus.
Ya, tapak duduk di sini, metal duduknya di sini, ya tidak menggunakan laker. Ini sudah mulai menipis, sehingga dia akan ada space, sehingga goyang. Nah, ketika terjadi goyangan, karena ini adalah lingkaran, tertitik pada satu as poros inti, yaitu di sini. Ketika dia goyang, otomatis di sini melebar, maka sisi yang berlawanan akan menyempit. Ya, perhatikan. Ini kita naikkan ke sini, jet, otomatis ini turun kan, set. Nah, kita gambar secara ekstrim, Kalau ini oblak, ini naik, kan buka di sini, celahnya lebih lebar. Sedang yang di sini, arah berlawanannya ini akan menyempit. Oke, karena ini poros inti tumpu. Kalau sini lebar, maka sini otomatis nyempit. Apabila ini ada spasi goyangan. Namun apabila ini tetap presisi, dia akan bergerak, agak berputar. Nah, ya, ada gerak putar di sini. Gerak putar hanya berapa puluh derajat, seret. Demikian. Nah, ini mempengaruhi kepada sistem karet akan terjadi floating. Nah, di sini karet akan bekerja seperti ini. Ketika kita tarik, kemudian di sini akan mengalami tekan. Dia akan buka. Kalau ini goyang, maka ujung sebelah sini akan menyempit. Nah, di sini akan menyempit. Lalu bagian mana yang terjepit ekstra? Di sini. Nah, di sini. Dan di sini. Sehingga karet akan lebih boros, lebih cepat aus. Ya. Ekstrimnya karet akan terjepit dan dia memiliki hambatan lebih besar pada titik putarnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ketika dia mengalami hambat pada titik putar, itu akan mempengaruhi titik baliknya. Manakala teman-teman tarik gas, ini bel akan ditarik ke sini secara otomatis. Ces, gini. Nah, ujung yang sini akan kejepit lebih ekstra dari yang seharusnya. Paham ya? Ketika teman-teman lepas gas, otomatis karena di sini ada tekanan pegas, karena di sini hilang daya dorong efek daripada si roller, maka dia akan kembali efek tekan dari pegas. Cus. Nah, ini akan menurun. Set. Ketika dia menurun seperti ini, karena gerakannya ini tidak berimbang, tidak balan, maka titik balik yang di sini lebih lambat dibanding yang di sini. Disitulah terjadi floating, yang mana puli depan sudah melepas posisinya kembali ke titik awal, harus imbang. Jadi di sini mulai mundur, di sini juga mulai menekan. Nah, ini hukum keseimbangan tekanan. Apabila di sini mengalami jepit, otomatis gerak baliknya ini akan lebih lambat dibanding dengan yang normal. Ya, disitulah terjadi istilah floating, ngambang. V-bel depan akan mengalami tambang. Di sini akan ngambang dulu, just. Sedang di sini sudah berputar mengikuti dari apa yang didapat putaran sebelumnya atau gaya sentrifugal. Di sini ada gaya sentrifugal, ngelos. Dan kampas ganda di sini juga sangat berperan penting. Ketika kampas ini lambat dia menutup, nah di sini ini akan jadi engine brake. Ya. Nah, ada kasus motor saya kalau di turunan lepas gas kok ngelos. Motor apa? Matic. Ini masalahnya di sini. Ini tidak gigit
lebih lama, melainkan sangat cepat turun sehingga loss. Pada putaran tertentu harusnya masih mengembang, kemudian mendapatkan energi putar balik dari gaya sentrifugal atau gaya dorong roda yang membuat kampas ini tetap mengembang berdasarkan berapa putaran kampas ini sendiri. Ya. Oke. Saya menjelaskannya mungkin terlalu rinci sehingga teman-teman agak sulit memahami. Tapi di sini saya ditonton tidak hanya oleh rekan-rekan yang nggak mau tahu proses, tapi saya juga ditonton oleh rekan-rekan, adik-adik, kawan-kawan yang sedang belajar memahami bagaimana sistem kinerjanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi seorang mekanik itu tahu cara kerjanya dulu, maka kau akan bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Kalau Anda tidak memahami fungsi dan guna serta cara kerjanya, maka teman-teman akan kesulitan mencari permasalahannya. Kau punya ilmu memperbaiki, tapi kau tidak memahami bagaimana cara kerja daripada sistem mekanis pada satu alat penghubung engine cloud. Nah, ini masuk kategori engine cloud, koplingnya motor matic ya, itu kayak gitu. Oke. Nah, setelah kalian memahami cara kerjanya, saya yakin kalian akan tahu di mana sistem yang salah, di mana motor ini gagal fungsi secara baik, sehingga kalian bisa menemukan solusi memperbaikinya. Itu sih dari saya. Nah, masalah ngambang sudah saya jawab ya. Ngambang, kalau di turunan kok selalu ngelos, nggak ada engine brake-nya. Ya, ini efek kampas yang tidak mekar, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita bicara floatingnya. Nah, ketika karet ini floating, lalu kalian tarik gas lagi. Ini kasus adalah umpama teman-teman punya motor matic apapun, prinsip dasarnya sama. Kalian tarik motor, kemudian lepas gas. Ketika kalian tarik lagi, ini tidak langsung respon, melainkan seperti ada jeda, ada delay. Ya, bahasa kerennya itu delay. Ada ketinggalan antara putaran gas dengan gaya dorong hasil energi yang disalurkan mesin kepada roda. Jadi kayak telat. Nah, masalahnya bisa jadi di sini. Efek dari floating ini ya, ketika ini harusnya sudah kembali ke titik sini. Nah, di sini karena dia ada jepit yang berlebih atau daya himpit yang ekstra yang tidak seharusnya, karena faktor ininya aus atau mengalami oblak, otomatis ketika teman-teman gas lagi, di sini si roller itu non beban karena dia posisi ngambang. Jadi si roller akan bergerak ekstra, serundul, krek. Nah, kemudian roller ini terlontar seketika, itu juga efek putaran mesin, ya. Dari putaran mesin ini cekluk. Nah, si roller ini lari ke sini, seplok gitu. Nah, gerakan dia naik ke atas itu terlalu cepat, yang mana pada posisi ringan tanpa beban, roller itu tidak berputar, melainkan terlontar. Srok. Beda. Kalau ada beban, nah ini ilmu fisika. Kalau ada beban, setiap ganjal, kalau dia berbentuk bulat, maka dia akan berputar. Glayer, ya, paham tak di sini? Nah, di sini nih, glayer, karena di sini ada titik tekan. Ketika di dua sisi ada tekanan, kemudian itu ada benda bulat di sana, dan dia mendapat gaya sentrifugal, maka secara otomatis dia akan melakukan efek putaran. Terjadilah efek putaran. Ser. Ya. Nah, karena di sini daya tekannya kurang, efek dari floatingnya karet, sehingga di sini si roller akan meluncur tanpa berputar sebab tidak ada daya tekan.
Namun meluncur tanpa berputar itu tetap menimbulkan gesekan di salah satu benda yang dijadikan sebagai media bantal atau roller itu sendiri. Perhatikan. Ini gelinding, berputar, rolling ya. Roller. Gelundung, namanya mutar. Tapi ketika dia tidak ada beban tekan, karena ada daya sentrifugal, sebab di sini ngambang atau floating, dia akan bergerak seperti ini. Push. Ser. Kalau ada beban di sini kejepit, dia mesti begini. Ser. Ser. Yeah. Paham? Nah, sekalipun tidak ada daya tekan, karena dia bergerak, dia tetap memiliki beban gravitasi. Disebutlah gaya gesek ringan. Pada roller, jika mengalami gaya gesek ringan, dia akan lebih cepat aus pada sisi tertentu. Contohnya di sini saya kasih lihat nih, ada yang mulai peyang. Tapi ini kalau dibiarin nanti lama-lama peyangnya menjadi-jadi. Ini belum begitu peyang. Ada sih, tapi kelihatan di mata aku. Nah, kita akan perhatikan titik peyang. Ser, fokus. Ora iso fokus. Ser, fokus. Ser, fokus. Raglem. Nah, di sini ada kepeangan. Oke, mulai kelihatan. Nah, pada titik yang datar itu adalah efek aus. Nah, ini dijarak-jaraknya nanti lama-lama akan mengalami keausan yang ekstra, begitu ya. Lanjut. Nah, karena dia sering mengalami hentakan yang ekstra, sehingga bantalan slide paste atau karet plastik berbahan atom sebagai media penahan antara dirinya dengan rumah roller ini akan sering mengalami gentakan ekstra, jedok, jeglok, jeglok, sehingga karet bantal ini atau plastik bantal ini akan mengalami aus. Nah, di sini aus. Kita bakal lihat. Nah, ini mengungguli kuliah teknik otomotif. Nah, itu. Di sini akan mengalami aus. Efek digebuk-gebuk saben dinone. Seglok, seglok. Tapi kalau titik tumbuhnya berimbang, dia akan bergerak soft sesuai dengan daya dorong si roller. Oke, tapi kalau ngambang airnya di sini kayak dipukul, krok, cekrok, cekrok. Nah, ini juga kayak gitu, cekrok, krok. Makanya akan timbul suara glek 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 glek. Kalau kalian habis jalan jauh ataupun jalan cepat, kemudian kalian akan lepas gas, dan ketika putaran mesin mulai rendah, suara di CV itu ada suara glek 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 di awal dan di akhir ketika kalian lepas gas. Ya. Masalahnya di mana suara ngekleteknya? Kalau kalian lepas gas kok selalu ada suara kletek 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 kletek. Di sini karet ini sudah plastik slide paste-nya ini sudah terlalu longgar sehingga timbul suara ngoclok, celokot 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 celokot. Karena dia tertutup oleh bak CVT sehingga suara akan menggema dan menjadi lebih besar. Kletek 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 kletek. Ditarik kletek kletek gitu. Paham? Apakah roller dicampur itu bagus, Kang Bun? Kalau menurut saya tidak. Tapi akan berbeda menurut orang lain. Nah, tinggal kamu mau meyakini yang mana. Dari hasil pengalaman yang benar-benar akurasi. Kalau pengalaman saya, mencampur roller itu adalah dengan tujuan mencari titik ringan yang tidak ada kombinasi roller atau tidak ada roller dengan seukuran tersebut. Ya, dengan seukuran tersebut. Jadi contohnya kita mau cari berapa gram, tetapi di toko nggak ada roller dengan bobot segitu. Akhirnya kita gunakan pencampuran
satu dengan bobot katakanlah 10 gram, yang satu dengan bobot katakanlah 7 gram. Nanti akan ketemu total gramnya berapa. Total berat roller yang ada di dalam rumah roller itu akan mempengaruhi seberapa cepat dia mendorong puli depan berdasarkan dari gaya sentrifugal yang dia dapat. Hukum bobot dan massa titik tumpu putar akan menghasilkan nilai gerak. Kalau dihitung secara rumus, ini akan ketemu berapa cepat dia akan mampu mendorong rumah roller dan diimbangi dengan berapa berat tekanan atau pressure springnya ini berapa. Kalau seumpama kita hanya melakukan sebuah upaya meringankan roller depan tanpa tidak mengimbangi pegas per belakangnya, ini motor malah akan kehilangan performa. Dalam arti ya, di kecepatan tertentu, apakah di bawah, apakah di tengah, atau di atas ya. Jadi tidak ada istilah loss power, tidak ada, hanya pengurangan massa untuk sampai ke titik power yang dimaksud. Contohnya, ketika kita menggunakan roller yang berat, otomatis tenaga bawahnya ini akan mengalami penurunan, bukan hilang, menurun. Tapi akan menguntungkan pada kecepatan atas, di mana titik tariknya tidak mudah mengalami titik balik pada kecepatan yang diturunkan. Contohnya kamu orang yang suka stop and go, utawane suka pecicilan, ember ngur, ember ngur, ember ngur. Kamu suka dengan gaya kendaraan yang seperti itu ya, maka gunakanlah roller yang lebih ringan. Karena kamu memilih stop and go, mencari putaran bawah, atasnya nggak usah dipikir. Tapi kamu nggak suka begitu, saya senengnya jelek. Nah, itu gunakan roller standar saja, keseimbangan. Tapi kalau kamu sukanya jarak jauh, saya jarang pelan, hampir lebih dominan di putaran tinggi terus, treknya gitu jarang masuk ke kota-kota, gunakan roller yang lebih berat. Ini adalah rumus baku standar, ini ilmu di atas buku. Pengalaman dan praktek di lapangan akan menjadikan sebuah nilai lebih plus. Nah, sekarang masuk ke bagian solusinya. Bagaimana caranya? Ini nggak harus ganti, karetnya nggak harus diperbarui, rollernya tetap segini. Tapi kebutuhan, sekali lagi nih kebutuhannya, karena ini motor tinggal di daerah wilayah Cilongok, Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, yang notabene itu medannya ada naik, ada turun, ada datar, ada naik, ada turun, dan treknya adalah pendek. Tidak seperti di wilayah Pantura atau di wilayah Cilacap, di mana jalanannya panjang-panjang di pesisir pantai. Sedangkan di sini paling jalan cuman panjang 100 meter saja sudah nemu tikungan. Paling jalan berapa ratus meter saja kita sudah menemukan belokan, yang mana itu memaksa kita untuk menurunkan kecepatan laju motor kita. Otomatis kita turun gas atau loss gas. Dan kemudian setelah melintasinya itu akan lanjut lagi. Dan karena motor ini adalah motor ibu-ibu yang dipergunakan untuk ngalor ngidul kirim-kirim kerupuk, dan ini motor bukanlah suatu motor balap, maka saya akan memberikan solusi yang praktis, nggak pakai mahal ya. Kalau mau ini dibenerin tuh ganti rumah pulinya, ganti ya, diganti, itu harganya jutaan rupiah kalau yang original. Nah sarannya piye? Satu, roller biar pakai yang itu,
biar tenaga bawahnya Yahut, tapi nggak ganti roller. Gimana caranya? Kata Mas Bun, kalau kepengen tenaga bawahnya oke, maka rollernya diringanin. Berarti harus ganti roller dong. Enggak gitu juga. Kalau Anda tidak mengganti roller yang lebih ringan, maka Anda bisa menaikkan tegangan pegasnya. Keuntungannya di sini adalah satu, kalian nggak harus beli roller, kan hemat duit. Ya lumayan 50 atau 60 ribu. Kemudian di sini, kalau ini harus ganti kan mahal tuh. Nah, karena kepingin tenaga bawahnya dapat dan performa top speednya hanya mengubah durasi saja, sekaligus mengatasi masalah olengnya nih. Karena di sini nggak berimbang. Maka kita tambahkan ganjel di sini. Tambahkan ganjel. Dengan menambahkan ganjel, otomatis ketegangan pegasnya akan naik. Ketika ketegangan pegas naik, maka bisa dikatakan rumus bandingnya adalah 10:20. Ini standar. Contoh, saya nggak pakai bahasa yang rumit. 10:20 adalah standar. Nah, saya kepengin yang depan ini jadi lebih ringan, tapi tidak mengubah. Caranya naikkan tegangan yang belakang menjadi 30, yang depan tetap 20. Secara rumus hitungan, antara 30 dengan 20 otomatis bisa dikatakan depan lebih ringan dengan skala konversi yang dinaikkan. Paham tidak di sini? Ini adalah rumus perbandingan. Standar 10-20, kepengin depan jadi lebih ringan tanpa mengubah. Caranya naikkan tegangan yang belakang, maka otomatis depan bisa dikatakan lebih ringan. Oke, hukum keseimbangan sudah didapat. Dan di sini karena saya nggak mau beli roller yang lebih ringan dan kondisi puli belakang yang sudah mulai oblak, lalu apa untungnya jika di sini bebannya ditambah satu begini? Manakala kalian di sini sudah mengalami oblak, di sini tekanan masih standar, otomatis oblaknya lebih enteng kan? Dia akan lebih oblak gitu loh. Contoh begini, orang kalau sudah oblak, dia nggak ditambahi beban, dia makin oblak karena terlalu nyaman, ya gitu loh. Maka dia harus ditambahkan beban, set, jelek. Ketika di sini makin kenceng, maka daya tekan ke sana makin kuat, sehingga beban tarik fibelnya tidak akan mudah membuat dia itu mengalami goyang. Karena bebannya berat. Ketika dia bebannya makin, maka tingkat goyangnya akan menurun. Oke, dia akan menurun. Sehingga dia akan bergerak secara lurus dan baik. Ser. Nah, set, ser, set. Mau menceng sedikit, pernya langsung nekan. Nah, begitu. Paham di sini, sampai di sini paham tentang keuntungan-keuntungannya dari segi sistem ilmu ngakal-ngakali ya. Lalu bagaimana dengan daya putar si kampas? Sebentar, mana kampas? Ini kampas. Dan ini adalah kampas kopling gandanya. Apakah ada efek manakala dia mengalami tingkat beban yang lebih? Hukum perbandingan. Ketika roller depan berat untuk mendorong pegas puli belakang, otomatis putaran mesin akan butuh torsi yang lebih tinggi pada RPM tertentu agar dia bisa mengimbangi beban tarik yang didapat di dalam CVT. Kita abaikan dulu beban putar atau titik tumbuh gravitasi daya gesek roda dengan bumi atau media dia berjalan. Secara otomatis ini akan membuat puli belakang akan berputar lebih cepat, lebih banyak putaran yang didapat karena naiknya torsi engine dalam hitungan putaran mesin. Bukan berarti motor jadi gede sendiri cuma digituin, mesin tetap sama. Tetapi dia akan lebih banyak mengumpulkan energi performanya dalam torsi putaran mesin itu sendiri guna mampu mendorong roller yang ada di depan. Jadi timingnya akan mengalami perubahan. Manakala putaran belakangnya maksimum lebih tinggi dibanding dengan standarnya, maka ketika si kampas ini berputar, akan terjadi sebuah gaya sentrifugal dan mendorong kampas ini untuk mekar lebih
dibanding sebelumnya. Sehingga ketika si kampas ini mekar, dia mencengkram lebih kuat dan dia tidak mudah loss karena efek di mana mesin mengalami putaran yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Bukan mesinnya yang bertambah torsi, tidak, mesin tetap standar. Tapi karena hukum durasi, timing, waktu putaran dan jangka dikalikan massa, maka terjadilah sebuah daya putar dengan frekuensi yang lebih cepat dibanding dari pada waktu menggunakan nilai komponen yang standar sebagaimana sebelumnya. Tuh sobat kere berudak guys. Di 20. Oke, berapa angkanya saya nggak lihat. Saya fokus track. Cepet banget kan naiknya. Kemarin untuk sampai 60 itu aja, wah ampun, lelet banget. Sekarang sampai berapa teman-teman tadi? Ini kamera saya nunduk. Nah, penglihatan saya ke speedo ketutup kamera, mata saya lurus ke depan. Apa tadi? Bantu informasi, saya sudah lari dengan kecepatan berapa? 90 kan, cepat sekali kan. Nah, akselerasinya lebih cepat gitu loh teman-teman. Kalau menggunakan feel, ini mesin kayak nggak menderu, tapi kecepatan udah tinggi. Nah, buat teman-teman yang biasa mengandalkan feel suara mesin, kok motor kayak nggak deru, kayak nggak lari, tapi lihat kecepatannya, rame banget jalanan. Ada mama lagi, sorry.